Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, mungkin selamat sore, selamat malam. Mungkin teman-teman yang melihat video ini di berbeda waktu. Sebelumnya perkenalkan kembali, namaku Arya Cakti Akbar Ibrahim dengan NIM 2310026036 dari Prodi Kedokteran Gigi Universitas Mula Warman. Jadi untuk pertemuan kali ini kita ketemu kembali untuk membahas materi yang dibahas oleh kelompok 4, yaitu dengan judul topik, tema, dan kerangka karangan. Gitu. Kelompok 4 membahas 3 hal tersebut kemarin. Jadi untuk saat ini kita akan mengulas kembali apa yang dibahas oleh kelompok 4. Jadi yang pertama kita bahas topik terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya topik itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunaninya itu awalnya topoi. Nah, topoi itu artinya apa sih? Topoi itu artinya tempat di dalam tulis menulis gitu. Yang maksudnya itu suatu pokok pembicaraan atau suatu yang menjadi landasan dalam penulisan suatu artikel seperti itu. Itu namanya topik. Yang di dasarnya sebelum menulis suatu artikel itu namanya topik. Nah, topik ini juga bisa diartikan sebagai kayak pokok pembicaraan atau pokok permasalahan kayak tadi. Terus apa sih topik yang di karangan itu? Misalnya ada karangan suatu karya tulis ilmiah. Apa sih topik karangan itu? Topik karangan itu adalah suatu hal yang dibuat yang akan dibuat menjadi sebuah karangan gitu. Dasar yang akan dibuat menjadi karangan itu namanya topik untuk karangan. Seperti itu. Terus lanjut kita ke sumber topik ya. Jadi dari mana sih topik itu? Jadi seringkali penulis-penulis karya tulis ilmiah itu kayak kebingungan gitu loh, mau nulis apa sih yang mau dibahas dalam yang dia tulis seperti itu. Jadi seringkali itu penulis kebingungan kan. Jadi hampir semua dasar atau topik tadi menarik dan banyak yang sudah ditulis orang. Jadi maksudnya itu ada beberapa cara bagi penulis untuk menemukan dasar yang akan dia tulis dalam karya tulis ilmiah seperti tadi. Contohnya kayak orang mau menulis karya berdasarkan pengalaman pribadi, contoh perjalanan kemana, terus mau ngomongin tempat yang pernah berwisata, mungkin tempat yang dikunjungi, terus misal kayak pengalaman berbicara dengan orang lain, wawancara dengan orang lain gitu, wawancara dengan tokoh, mungkin tokoh penting, terus kayak pengalaman kejadian gitu, suatu kejadian yang luar biasa gitu. Terus bisa dari hobi atau keterampilan, terus bisa jadi dari pengalaman pekerjaan, terus segala macam. Yang kedua kita akan membahas tentang, kita ini singkat-singkat aja ya. Jadi kita lanjut membahas tentang tema yang kedua tadi. Jadi kalau tema kita harus tahu dulu apa arti tema sih, apa bedanya sama topik. Kalau topiknya tadi dasar kan. Kalau tema ini merujuk pada ide pokok gitu loh. Ide pokok yang ingin disampaikan oleh suatu penulis gitu. Setelah dapat dasar tadi, apa ide pokoknya seperti itu. Jadi penentuan tema ini sebelum menulis itu sangat penting, sangat penting dalam karya tulisnya untuk memastikan apa yang perlu disampaikan gitu loh secara teratur dan jelas kepada si pembacanya gitu. Tema ini dianggap sebagai penjelasan maksud atau tujuan penulisan seseorang gitu loh, sehingga rumusan tema ini dapat membantu penulis dalam menyusun kerangka tulisan kayak gitu. Terus ada ciri-cirinya tema yang bagus dan baik itu apa sih? Ciri-ciri tema itu beberapa ciri-cirinya, kayak yang pertama tema itu harus jelas. Yang pertama tema itu harus jelas. Tema itu diatur disebut dengan baik itu ketika gagasan
dan rinci-rinciannya itu jelas. Kedua, kesatuan tema. Maksudnya apa sih kesatuan tema? Jadi kesatuan tema ini sebenarnya mirip sama kejelasan tema. Cuman kalau kesatuan tema itu dinilai dari gagasannya yang ada dalam sebuah tema atau karangan. Jadi tiap gagasan penegas itu berfungsi sebagai penunjang gagasan utama gitu. Terus yang ketiga ada perkembangan tema. Perkembangan tema contohnya kayak misal ada ketidakjelasan tema, ini misalkan temanya nggak jelas, nanti akan berdampak negatif sama si kejelasan temanya. Jadi ya sudah, si karyanya ya nggak begitu menarik kayak gitu. Terus tema juga harus asli. Terus judul tema itu itu yang mempengaruhi banget gitu. Terus yang terakhir ini sudah agak lama ya, jadi kita singkat aja. Jadi kalau yang terakhir kita akan membahas tadi judulnya kan topik, tema, sama kerangka karangan. Topik sudah, tema sudah, sisa kerangka karangan. Jadi apa sih kerangka karangan itu? Jadi kerangka karangan itu merupakan rencana suatu penulis yang terstruktur gitu loh. Rencananya penulis itu struktur untuk menyusun suatu gagasan gitu loh. Fungsinya apa sih kerangka karangan ini? Jadi kerangka karangan ini fungsinya kayak dia itu pengen memberitahu hubungan antara gagasan-gagasan yang memungkinkan si penulisnya itu kayak mengerti apa sih kekuatan dari tulisannya, apa sih kelemahan dari tulisannya kayak gitu. Maksudnya karangannya itu apa gitu loh. Jadi fungsi kerangka karangan ini kayak biar nunjukin yang kurang dari karanganku ini apa, yang lebih dari karanganku ini apa kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke elemen-elemen yang ada di dalam kerangka karangan. Yang pertama pengantar pasti ya. Ini teman-teman mungkin sudah banyak yang menulis karangan. Mungkin teman-teman ada yang ikut karya tulis ilmiah, pasti ada pengantar yang pertama. Yang kedua, maaf saya ngantuk. Yang kedua, pernyataan masalah. Apa sih, ada masalah apa? Ada yang perlu ditanyakan gitu loh. Apa sih yang isinya dari hal yang dibahas itu apa aja gitu loh. Terus tujuannya untuk apa kamu membuat karangan ini tuh untuk apa gitu. Yang ketiga ada isinya. Jadi isi itu adalah jawaban dari masalah yang sebelumnya. Jadi setelah pengantar ada pernyataan masalah, apa aja sih, apa ini bagaimana segala macam ya kan. Terus tujuan, baru isi ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pertanyaan masalah yang sebelumnya gitu. Terus setelah setelah membahas semua dengan jelas, kita harus memberi contoh gitu loh, rincian tambahan kayak bukti gitu loh, bukti yang mendukung argumen yang dari isi tadi harus didukung oleh bukti. Terus yang kelima ada kesimpulan pasti. Jadi setelah dijelaskan secara jelas, ada rincian tambahan contohnya yang bisa memperkuat si isi tadi, itu diberikan contoh, terus baru disimpulkan apa saja sih maksudnya si karangan ini gitu. Setelah kesimpulan ada footnote. Footnote ini saya baru tahu juga dari dokter Gigi Lilis. Footnote, jadi kemarin sempat laporan disuruh buat footnote, jadi saya harus cari dulu apa sih footnote ini. Footnote itu catatan kaki. Kemarin juga teman-teman sudah bahas di PPT-nya. Catatan kaki itu berisi ya referensi gitu loh. Terus yang ketujuh ada judul sama subjudul. Jadi memberikan judul yang menggambarkan secara singkat topik atau isi tulisannya gitu. Yang kedelapan adalah garis besar. Jadi kayak maksud dari seluruhnya ini apa, itu namanya garis besar. Kayak poin-poinnya itu yang menguraikan topiknya itu apa gitu. Fungsinya itu membantu dalam menyusun kerangka gitu. Jadi kesimpulannya dalam menulis karya tulis ilmiah atau karangan segala macam itu diperlukan 3 hal yang penting, yaitu tema, topik, sama kerangka karangan itu harus masuk. Dan ada syarat-syarat yang membuat si karangan itu bisa bagus. Seperti itu. Terima kasih.
Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.